Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Amin. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara masih dengan Bapak Ustadz Raja Wali. Iya. Karena dikontrak oleh Raja Wali. Iya, Kak. Bapak Ustadz Supadi SAGMM, pada kesempatan video sebelumnya sudah dibahas terkait dengan bagaimana sebenarnya pola monitoring dalam membackup kerja atau kinerja IM. Iya. Sehingga selama ini pengejaran harta-harta amanah itu jadi sia-sia. Iya, betul. Dan sudah dibahas pada video sebelumnya bahwa harta itu memang ada yang bentuknya, ada yang dalam sistem, ada yang dalam aset seperti peti dan sebagainya. Iya. Kita akan bahas bagaimana pengaruh harta itu terhadap sistem keuangan dunia. Jadi pola dari awal sehingga jadi balance keuangan dunia itu gimana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberkahan keselamatan bagi kita semua. Nah, Mas Eka, bahwa dinasti tadi dari Sulaiman ke Majapahit, kemudian Demak, Pajang dan Mataram. Nah, ketika dinasti Mataram ini menjadi balance sheet dunia. Jadi dari startnya dari Mataram. Karena sebenarnya ini sebenarnya mengelatar belakangi berdirinya World Bank, Bank Dunia. Jadi di dalam tataran dunia internasional itu ada World Bank, namanya Bank Dunia, ada IMF, IMF itu. Jadi regulasinya oleh IMF, holdingnya oleh World Bank. Kemudian prakteknya nanti Amerika yang akan menjadi dolar sebagai alat bayar dunia, payment world gitu ya. Nah, kemudian the Fed yang menjadi acuan menciptakan uang. Nah, ya, menciptakan uang, dan juga the Fed ini yang menjadi acuan untuk rate. Nah, saudaraku, bahwa di belakang the Fed itu sebenarnya ada yang di luar dari apa yang nampak, namanya background. Jadi kalau bahasa ininya ya di belakang layar, di belakang layar. Di belakang layar itulah yang disebut M1, monetary one. Monetary one itu kalau sekarang ini diklik di Google itu akan terdaftar nama Soekarno untuk sekarang, untuk M1. Sebenarnya M1-nya itu dulunya adalah Wali Khidir, kemudian Soekarno sebagai Wongsonegoro. Tapi karena Wali Khidir ini memang tidak terdetektif oleh manajemen sistem, maka bagaimanapun Soekarno sebagai M1-nya. Nah, ini didata di Google untuk sekarang ya. Nah, kemudian tahun kemarin lah ya, sebenarnya tahun itu bisa disebutkan, tapi nggak usah disebutkan. Tahun-tahun yang lalu itu ada reposisi dan regenerasi untuk alih antara M1 dengan Wongsonegoro, nah, antara IM dengan IM, M1 dan Wongsonegoro 3. Tapi diawali dari IM dulu. Nah, ketika seorang sudah ditetapkan di Baitul Makmur sebagai IM, maka sekaligus itu jadi M1. Dan di dalamnya Wongsonegoro. Kebetulan dia Wongsonegoro senior itu menyerahkan kepada junior. Itu dilaksanakan di kota UK, Inggris, United Kingdom. Wongsonegoro itu jabatan maksudnya? Betul, Wongsonegoro itu sebenarnya jabatan.
seperti halnya Habi Hamengkubuwono itu kan ada 1, 2, 3. Nah, ini Wongsonegoro. Nah, Wongsonegoro itu pun sebenarnya misterius lah gitu ya. Misterius itu bahasanya apa? Nggak banyak orang tahu. Misteriusnya nggak banyak orang tahu. Tapi sebenarnya ada. Kenapa kok nggak banyak orang tahu? Ya karena pelaku utama nggak mungkin kelihatan. Yang ada ya yang pelaku-pelaku secondnya, keduanya. Nah, kemudian Wongsonegoro inilah ya sebenarnya yang dikasih amanah untuk mengelola keuangan dunia. Namanya mandat dewan. Jadi maksudnya ketika harta amanah dari Mataram itu dibawa ke dunia, Ya. diangkat menjadi aset dunia, maka kewenangan untuk tata kelolanya dikembalikan ke ke Mataram. Mataram. Maka Mataram mengutus seorang namanya Wongsonegoro itu. Menjadi perwakilan Perwakilan. itu. Bukan hanya perwakilan, dia pengamanan aset. Itu pengamanan aset. Karena dia the ownernya itu. Jadi ibaratnya gini kan, Akang punya aset di kampung, dia nongkrong di sana, pelakunya orang-orang kampung. Jadi kalau saudara-saudara dari Eropa, Amerika dan semuanya itu itu adalah pelaku pengguna pemanfaat akses manfaat dari keuangan. Tapi the ownernya tetap Wongsonegoro. Sebagai perpanjangan dari Mataram. Kalau boleh tahu, ini kan Mataram sudah cukup lama Bos saja. Ya. Wongsonegoro kan jabatan itu maksudnya sudah berapa orang yang menjadi? Kalau Wongsonegoro itu tidak bahasanya tidak dikasih kasih 1, 2 kayak HB, bukan. Jadi Wongsonegoro itu zaman tahun 18 sudah ada. Jadi abad 20, abad 19 ya kita manfaatkan, kemarin ada. Abad 19 itu sudah ada. Setiap generasi ada. Ada. Itu juga sama, jadi per abad itu, tapi ada kelanjutan dan semuanya. Tapi tidak menggunakan ini 1, 2, 3 enggak. Jadi hanya Wongsonegoro. Nah, kebetulan yang Wongsonegoro junior ini juga dari Jogja. Ini juga namanya diberi nama Wongsonegoro gitu loh sama eyangnya. Jadi kayak sudah kendil sama tutup gitu loh Kang. Pas gitu ya. Padahal itu enggak disetting. Enggak ada settingan. Tapi memang Wongsonegoro junior ini juga namanya diberi nama Wongsonegoro. Nah, nama Wongsonegoro kemudian dapat gelar amanah di World Bank. Wongsonegoro, ini maksudnya gitu. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa jawab. Mataram kan menyerahkan harta untuk diangkat menjadi semacam fondasi ya. Ada nggak nilai yang terlihat? Maksudnya nilai waktu itu yang dibawa dari Mataram, emas atau berlian atau apa? Sebenarnya itu emas dan berlian. Ya, emas dan berlian. Karena itu aset yang unlimited time. Tidak ada pembatasan waktu. Jadi emas berlian, kemudian kalau di cruise naiknya udah luar biasa. Ya kan? Karena emas zaman dulu dengan sekarang udah harganya. Itu dibawa ke sana, Bos? Bukan, itu ada di tempat. Jadi sebenarnya SKR-nya yang di sana. Jadi sebagai bukti bahwa itu ada SKR. Nah, jadi kalau dicek di Brankas ya ada. Itulah sebenarnya yang aset-aset yang ada di Brankas itu. Oh, jadi asetnya ada di sini. Sebagian di sini dan bawa ke sana. Itu kan ada cerita dulu waktu katanya zaman Soekarno itu harta-harta kerajaan kan dibawa pakai kapal ya. Ya. Nah, tenggelam atau apalah itu kapal sehingga rame. Nah, itulah harta amanah berawal, banyak yang berpikir dari situ juga. Iya. Nah, tapi sebenarnya dari jauh hari dari Mataram. Sudah dari Mataram. Bahkan dunia misterinya di Pulau Jawa itu kan misterinya isinya kan harta amanah itu. Nah, itu kalau karena harta amanah maka nanti digunakan dengan dasar amanah. Ini bahkan gini, info-info yang baru-baru. Sebenarnya kita ini punya dua ini.
dua power, Kang. Nggih. Untuk di Bank Dunia, World Bank itu Wongsonegoro. Nggih. Untuk yang di Nusantara, ini yang Prabu Brawijaya itu yang punya aset. Jadi ada Wongsonegoro untuk yang sudah masuk dalam sistem, ada Brawijaya yang dalam aset. Gitu. Yang dimaksud Brawijaya 5 ini Brawijaya Majapahit. Brawijaya Majapahit. Yang sudah meninggal. Yang sudah dia meninggal, Secara ada pasti fisik yang sudah meninggal karena itu zaman Majapahit dulu. Tapi secara spirit beliau ini dikasih amanah untuk menjaga aset Nusantara. Gitu, ya. Karena memang saudaraku dalam video RN sebelumnya sudah disebutkan Ya, Sunan Lawu termasuk ya, Sunan Lawu itu. Prabu Brawijaya 5 atau Kanjeng Sunan Lawu itu bertugas mendampingi SP, berarti juga mendampingi IM, M1 itu untuk urusan harta. Betul. Karena dalam definisi Raja Nusantara seorang IM, seorang M1, seorang SP, seorang Pangeran Wongsonegoro itu sosoknya sama. Iya. Dan hanya satu, tidak ada SP1, SP2, RA1, RA2 enggak ada. Iya. Jadi satu sehingga apa namanya? Prabu Brawijaya yang dimaksud sebagai pembackup SP berarti dia juga sebenarnya pembackup untuk IM. Iya, betul. Dalam pengelolaan harta. Kan tadi disebutkan bahwasanya dari Sulaiman jatuh ke Majapahit. Iya, iya. Berarti di situ pengawalannya dilanjutkan oleh Prabu Brawijaya. Nah, untuk bahas Prabu Brawijaya 5 bagaimana menjaga hartanya, kita bahas di video berikutnya. Iya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan masoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.